Why do the birds Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Gus Dur. Di sini ada anggota kelompok kami yang bernama Cahya Nugraha, Mulan Rahmat, Septi Purwanti, Hari Pelajaran Dunia, Rizka Mutiara Lestari, Gita Wulansari, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Ia lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Gus Dur adalah presiden keempat Indonesia yang suka tidur tetapi tahu segalanya seperti di video ini. Tahukah kalian mengapa Presiden Gus Dur tidur namun tetap tahu segalanya? Gus Dur sering terlihat tertidur di berbagai acara resmi, seperti saat memimpin rapat kabinet, bahkan saat bertemu Perdana Menteri India. Ketika hampir tertidur, ajudan atau orang terdekatnya bahkan membisikkan atau menggerak-gerakkan tangan Gus Dur supaya tidak tertidur. Namun Gus Dur mengatakan bahwa dirinya sebenarnya mendengar semua isi pembicaraan, guys. Ternyata benar saja, ketika ia ditanya atau giliran beliau yang berbicara, Gus Dur bisa memahami isi pembicaraan yang sangat baik. Saking penasarannya, seorang ajudan Gus Dur bahkan pernah bertanya, apakah beliau punya ilmu malaikat? Gus Dur pun menjawab dengan santai, menurut Gus Dur, ia tidak memiliki ilmu malaikat. Namun, menurutnya bangsa Indonesia ini kalau rapat muter-muter ke sana kemari, beradu argumen, cekcok dan ujung-ujungnya sama. Gus Dur juga pernah mengatakan, tidur bagi dirinya bukan berarti kehilangan kesadaran, guys. Namun Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh MPR pada tanggal 23 Juli 2001. Alasannya dituduh menyelewengkan dana, membuat kebijakan yang kontroversial, dan mengeluarkan dekret Presiden 23 Juli 2001 lalu digantikan oleh Megawati. Ini cuplikan video momen di mana Gus Dur digantikan jabatannya oleh Megawati. Maybe we can talk, but baby, we don't need it all. 'Cause maybe we just found ourselves in a big of love. You're my peak of love. I can define when I look into your eyes. perkembangan politik. Yang pertama, pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Pembubaran kedua departemen ini disebabkan karena Departemen Penerangan dianggap mengganggu kebebasan pers dan Departemen Sosial dianggap sebagai sarang korupsi. Yang kedua, menerapkan otonomi daerah. Munculnya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 tentang otonomi daerah dan perubahan pelaksanaan proses pemilihan umum. 3. Memisahkan TNI dan Polri. Reformasi dalam bidang hukum dan pemerintahan dilakukan dengan pemisahan TNI dan Polri. Tujuannya supaya TNI dapat memfokuskan diri dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik. Sementara Polri dapat lebih berkonsentrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Keempat, pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa. Pemulihan minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui Presiden nomor 6 tahun 2000. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi dalam masa Gus Dur mengalami pertumbuhan yang positif pada masa reformasi dan dibuktikan dengan adanya perkembangan produk domestik bruto atau PDB, laju inflasi dan tingkat bunga yang rendah. 2. Melawan tekanan IMF. Dukungan
Hubungan pemerintahan Abdurrahman Wahid dengan IMF kurang baik disebabkan oleh tindakan IMF terlalu kaku dalam memperbaiki krisis ekonomi di Indonesia, sehingga menurut Abdurrahman Wahid diperlukan perbaikan kinerja dari IMF. 3. Menurunnya tingkat kesenjangan masyarakat masa pemerintahan Abdurrahman Wahid berhasil menurunkan rasio tingkat ketimpangan masyarakat hingga 0,31 atau terendah dalam 50 tahun terakhir. Kelemahan beliau terlalu menganggap remeh. Yang kedua, keterbatasan beliau fisik beliau sehingga dimanfaatkan oleh orang terdekat untuk berbuat curang. Yang ketiga, sering keluar negeri dan kadang sedikit pemarah. Yang keempat, perekonomian tergantung pada impuls. Yang kelima, utang luar negeri masih besar dalam siklus swasta maupun negeri. Kelebihan, beliau sangat terbuka dan open-minded. Yang kedua, boleh dibilang beliau presiden yang paling demokratis di dunia. Yang ketiga, laju pertumbuhan ekonomi mulai membaik. Yang keempat, laju inflasi dan tingkat suku bunga atau SBY cukup rendah. Yang kelima, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keenam, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why do the birds sing so early in the dawn? Their honeysuckle melodies before my days alarm.